melalui satu proses yang panjang, yang menjadikan tiga pilar itu memperoleh basis ilmiah yang mencukupi sebenarnya. Karena itu melalui 20 kali seri webinar untuk mendiskusikan 18 aspek kebudayaan, melibatkan 100 narasumber yang top, karena waktu itu kita saking gampangnya ngagregasi narasumber karena hampir semuanya gabut itu Mbak, tinggal banyak tokoh-tokoh besar, pemikir-pemikir besar, ada Prof. Melani dan sebagainya yang kemudian terlibat dalam 20 kali seri diskusi. Untuk kemudian melengkapi perspektif elit, kita buka call for paper itu sehingga terkumpul banyak tulisan, itu puluhan tulisan mengenai 18 aspek kebudayaan. Untuk melengkapi perspektif elit, kita juga mencoba untuk menangkap imajinasi warga desa melalui riset yang melibatkan ribuan warga desa yang tersebar di 33 provinsi. Terus kemudian untuk melengkapi perspektif masyarakat adat yang membangun suku yang merupakan subkultur dari Indonesia, kita juga gelar Festival Kebudayaan Desa. Dan hasil rumusan dari 21 rumusan arah tatanan Indonesia baru dari desa itu kita tuangkan dalam 21 buku yang kemudian harapannya ini menjadi alat bantu untuk memahami untuk memahami konteks hari ini, situasi hari ini, gitu, dan imajinasi Indonesia ke depan. Dan sehingga kemudian ini bisa digunakan, 21 buku ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk memahami konteks. Jadi untuk memahami situasi hari ini dan imajinasi Indonesia ke depan. Ini yang kemudian kita lanjutkan di Kongres Kebudayaan Desa kedua. Di Kongres Kebudayaan Desa kedua ini kira-kira nanti akan lebih banyak mencoba untuk lebih mendaratkan 18 atau 3 pilar itu dalam satu pedoman yang lebih praktis implementatif, sehingga memudahkan bagi desa, memudahkan bagi pemerintah supradesa untuk memahami terkait dengan arah kebijakan pembangunan desa ini. Dan strategi yang kemudian kita lakukan itu adalah meliputi 3 hal, yaitu strategi kebijakan, melakukan advokasi kebijakan, melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan baik terutama di pemerintah supradesa yang sekiranya menjadi barrier untuk mewujudkan kedaulatan desa. Termasuk kemudian strategi yang kedua adalah strategi gerakan, jadi mencoba untuk mengkonsolidasi sebanyak mungkin aktor-aktor, entitas-entitas yang sekiranya mempunyai kepedulian terhadap desa, baik di lingkungan akademisi, lingkungan birokrat, maupun dari yang lainnya, termasuk kemudian juga melakukan strategi pengetahuan. Nah, menjadi salah satu termasuk arenanya juga menggunakan arena lokal, terus kemudian nasional dan global. Ini kick-off kemarin kita sudah lakukan di Jatiwangi melalui kita awali dengan festival tanah gitu. Jadi ini dalam rangka untuk menegaskan kembali kuasa desa atas sumber ruang hidup yang paling substantif, yaitu tanah, air, dan udara. Ini kira-kira ada banyak gitu, tetapi yang tadi di-mention oleh Mbah Suryo gitu, adalah terkait dengan musyawarah antar desa nasional. Jadi ini yang menjadi bagian rangkaian, dan ini merupakan musyawarah antar desa nasional yang kedua sebenarnya, Mbak. Jadi musyawarah antar desa pertama itu kita lakukan di tahun 2021 kemarin, gitu. Untuk sebenarnya ada 3 hal yang kemudian kita coba musyawarah antar desa nasional. Jadi itu adalah dalam rangka sebenarnya untuk sebagai jembatan bagi desa-desa untuk kemudian saling bekerja sama.
sebentar. Nah, jadi ini melipire mawi dengan kata-kata kaukus. Jadi musyawarah antar desa nasional itu harapannya adalah menjadi jembatan bagi desa untuk bekerja sama secara adil, setara, dan berkelanjutan guna mewujudkan desa sebagai tempat hidup yang layak, patut, dan bermartabat bagi semua warga bangsa. Ini kira-kira menjadi visi dari musyawarah antar desa nasional. Jadi harapannya adalah kemudian menjadi jembatan, bridging antar desa untuk saling bekerja sama secara adil, dan ini nilai dasar gerakan ini. Jadi kira-kira yang pengen dilakukan ya dia melakukan agregasi, dia melakukan kolaborasi, kemudian dia melakukan inkubasi, serta kemudian melakukan transformasi. Tujuannya adalah menjadi salah satu support. Jadi musyawarah antar desa nasional yang kita lakukan itu akan melahirkan dua kelembagaan gitu. Yang pertama adalah Badan Kerjasama Antar Desa Nasional. Jadi harapannya adalah itu yang kemudian mengkoordinasikan kerja-kerja dari hasil kesepakatan musyawarah antar desa yang diwujudkan dalam bentuk Permakades. Terus yang kedua adalah lahirnya satu kelembagaan ekonomi, BUMDes bersama Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mengagregasi, mengkonsolidasi sumber daya ekonomi yang ada di desa-desa.